Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Rodrigo menjadi ujung tombak serangan Ancelotti versus Athletic Bilbao. Real Madrid akan bentrok dengan Athletic Bilbao di Stadion San Mamés akhir pekan ini karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencari 3 poin tandang di La Liga. Los Blancos kehilangan gelar Liga musim lalu, jadi mereka akan bersemangat untuk memulai musim ini dengan baik. Carlo Ancelotti akan mengatur timnya dalam formasi 4-3-3 dan diharapkan dapat menentukan starting 11 yang kuat untuk pertandingan ini. Rodrigo mungkin akan mendapat kesempatan untuk menjadi ujung tombak serangan Real Madrid di lini depan. Lunin akan tampil menggantikan Courtois sebagai penjaga gawang Los Blancos saat ia berusaha mengamankan clean sheet akhir pekan ini. Eder Militao akan bermain bersama Antonio Rudiger di pusat pertahanan Real Madrid saat mereka berusaha membuat para penyerang Bilbao frustasi sepanjang 90 menit. Dani Carvajal akan mengisi sebagai bek kanan sementara David Alaba berharap untuk menarik perhatian sebagai bek kiri. Keduanya akan bersemangat untuk membuat perbedaan di sayap. Nacho akan menawarkan perlindungan untuk posisi bertahan di bangku cadangan. Eduardo Camavinga, Aurelian Tchouameni, dan Federico Valverde akan menjadi lini tengah Ancelotti saat mereka mencoba mendikte tempo permainan di tengah lapangan dan mengatur peluang yang cukup bagi Los Blancos untuk memenangkan kontes ini. Luka Modric dan Toni Kroos harus puas duduk di bangku cadangan saat mereka menunggu kesempatan untuk membuat dampak di 45 menit kedua jika diperlukan. Real Madrid mengincar Bono untuk menggantikan Courtois yang cedera. Kiper Sevilla Yassine Bono adalah pilihan nomor 1 Real Madrid untuk mengisi kekosongan yang diciptakan oleh cedera Thibaut Courtois, tetapi klub masih mencari alternatif lain karena harga yang tinggi yang harus dikeluarkan untuk merekrut pemain internasional Maroko itu. Sumber dikonfirmasi ke ESPN, Rodrigo Fez. Madrid juga telah mencari David De Gea dan kiper Chelsea Kepa, tetapi sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Bono dipandang sebagai yang paling cocok untuk manajer Carlo Ancelotti. Courtois mengalami robekan ACL di lutut kirinya saat latihan dan akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Madrid mengumumkan pada Kamis. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Courtois akan absen 6 hingga 7 bulan. Bono bergabung dengan Sevilla dari Girona pada 2019 dan menjadi salah satu kiper terbaik di La Liga. Pemain berusia 32 tahun itu juga membantu klub Andalusia itu menjuarai Liga Eropa 2 kali dan menjadi kunci keberhasilan Maroko mencapai semifinal Piala Dunia di Qatar tahun lalu. Masalah bagi Madrid adalah Sevilla sangat menyadari reputasi tinggi kiper mereka dan tidak akan membuat kepergiannya mudah. Bayern Munich mencoba gagal untuk mengontraknya selama jendela transfer saat ini setelah diberitahu tentang harga yang diminta Sevilla. Sumber mengatakan kepada ESPN bahwa Presiden Sevilla, Jose Castro, sudah berbicara dengan rekan Madrid, Florentino Perez, dan telah meminta lebih dari 30 juta euro untuk memulai negosiasi. Manchester United meluncurkan tawaran untuk target Liverpool, Aurelian Tchouameni. Kisah musim panas lalu yang melibatkan Liverpool dan Aurelian Tchouameni berakhir dengan pemain Prancis berusia 23 tahun itu bergabung dengan Real Madrid. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, sang pemain secara mengejutkan melihat dirinya dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool sekali lagi. Sementara Tchouameni masih dianggap sebagai target Liverpool, kemungkinan dia bergabung dengan The Reds mungkin tipis. Baru minggu lalu, Nacional menyatakan Los Blancos tidak akan mempertimbangkan tawaran di bawah 80 juta pound sterling yang mereka bayarkan ke AS Monaco 12 bulan lalu. Pembaruan situasi mengungkapkan bahwa Manchester United telah menawar 60 juta pound sterling untuk mantan pemain Monaco itu menurut National via Football. United tidak membutuhkan gelandang seperti kami, meskipun menjadi bagian dari rencana Carlo Ancelotti adalah bagian yang benar-benar dapat dibuang dalam teka-teki dan The Reds harus memanfaatkan kesempatan ini. Bagi Liverpool, penambahan potensial Tchouameni bisa menjadi dorongan yang signifikan untuk barisan lini tengah mereka, memenuhi kebutuhan kritis yang muncul dalam skuad. The Reds memantau situasi dengan cermat, menyadari bakat dan potensi yang dibawa pemain muda Perancis itu. Namun kemunculan Manchester United sebagai pesaing serius untuk layanan Tchouameni menambah kerumitan pengejaran Liverpool. Persaingan antara kedua klub meningkatkan pertaruhan, meningkatkan kekhawatiran bahwa minat United dapat menghambat aspirasi Liverpool. Urgensi untuk memperkuat lini tengah ditegaskan dengan kepergian beberapa pemain kunci selama musim panas. Kebutuhan akan transisi yang mulus dan integrasi cepat dari talenta baru ke dalam skuad semakin mendesak dari sebelumnya.
Pada jam-jam terakhir, AS Tottenham menawarkan kepada raksasa Eropa. Kiper Tottenham Hotspur Hugo Lloris dilaporkan telah ditawarkan ke Real Madrid sebagai solusi potensial untuk menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Peluang tak terduga muncul setelah Courtois mengalami cedera lutut serius yang bisa membuatnya absen untuk sebagian besar musim mendatang. Kepergian Lloris dari Tottenham sebelumnya telah dikonfirmasi oleh manajer Ange Postecoglou dan pemain Prancis itu tidak termasuk dalam persiapan pramusim yang mengindikasikan kepergiannya yang akan segera terjadi. Tottenham telah mengamankan pengganti Lloris dengan mengontrak kiper Italia Guillermo Vicario dari Empoli. Meskipun dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk Al Hilal, PSG, dan Inter Milan, Lloris tidak dapat pindah dari Tottenham. Cedera ligamen anterior Thibaut Courtois telah membuat Real Madrid membutuhkan solusi penjaga gawang sementara dan Lloris dapat dianggap sebagai opsi potensial. Menurut jurnalis Marca Jose Felix Diaz, Tottenham telah menawarkan pemain Prancis itu ke Madrid dalam beberapa jam terakhir. Yassine Bonu tetap menjadi favorit kiper lain yang juga dikaitkan termasuk David De Gea, Kepa Arrizabalaga, Keylor Navas, dan Lloris. Apakah Real Madrid benar-benar tertarik mengejar opsi untuk mengontrak pemain Prancis itu atau mencari alternatif lain masih harus dilihat. Sementara Spurs masih mencoba untuk merekrut beberapa pemain lagi sebelum jendela ditutup. Fokus mereka tampaknya lebih mengarah ke pengeluaran sekarang. Tottenham akan berharap untuk memilah masa depan Hugo Lloris, dia tidak masuk dalam rencana Ange Postecoglou.